Halo, selamat siang, selamat datang di Parewa Cafe. Halo, perkenalkan, saya Adil Wiska. Saya merupakan owner dari Parewa Cafe. Saya merupakan alumni dari jurusan manajemen Universitas Andalas angkatan 2009. Saya memulai usaha di bidang coffee shop ini dari tahun 2016, tepatnya 22 Januari 2016. Itu idenya bermula dari di tahun 2015 itu coffee shop itu lagi naik daun, karena saya ingat waktu itu ada film Filosofi Kopi, mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Nah, disitulah awal mula kopi itu mulai naik daun, orang mulai mengenal tentang kopi. Nah, di akhir 2015 saya mengajak dua orang teman saya yang merupakan founder Parewa Cafe, ada HD, ada Jody, untuk memulai bisnis di bidang coffee shop ini. Waktu itu kita mulai dari milih nama apa ya gitu yang kira-kira bisa melekat, gampang ingat oleh orang Sumbar gitu. Kita cari referensi, akhirnya kita dapat Parewa. Mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu lah ya Parewa itu apa. Parewa itu di masyarakat umum itu artinya preman. Cuma kita banyak baca literasi tentang Parewa, ternyata Parewa bukan sekedar preman. Parewa itu merupakan paganagari buat daerahnya di Minangkabau. Jadi kami bercita-cita jadi paganagari juga dalam dunia usaha di Sumatera Barat. Nah, di awal Januari kita mulai dari gerobakan karena keterbatasan dari dana. Kita mulai coffee shop dari dana modal belasan juta. Dari gerobakan ini kita melihat ada potensi. Ternyata kopi nggak hanya naik daun di kopinya aja, tapi juga di bisnisnya. Waktu itu kita punya banyak loyal customer yang membuat kita yakin bahwa ini bisa dikembangin loh gitu. Akhirnya kami dari gerobakan 2,5 bulan, akhirnya kami pindah ke outlet yang sekarang masih kami huni di Parewa Unan. Nah, awalnya kami cuma jual kopi yang cuma bisa kami kuasai, karena kami yakin sesuatu yang kami kuasai dan itu yang kami jual itu bakal menjadi sesuatu yang membuat kepuasan dari konsumen gitu. Kami nggak menjual apa yang tidak kami kuasai. Setelah kami buka outlet, kami mulai mengembangkan di makanan. Kita ada kitchennya waktu itu. Di tahun 2016 itu bisnis kami nggak terlalu mulus. Jadi ada fasenya di awal itu lumayan ramai dan ada fasenya itu benar-benar sepi. Namanya juga perjalanan usaha. Nah, kita mulai berangsur-angsur. Ternyata ini bagus loh potensinya. Di tahun 2018 kami mulai memikirkan tentang
membuka outlet baru, cabang baru. Cuma baru terrealisasi di tahun 2020. Di tahun 2020, alhamdulillah itu kami udah punya 3 outlet, dan di tahun 2021 kita punya 4 outlet di Unan, di Taplau, di Bandar Kurus, sama di Padang Panjang. Sekarang kita nggak hanya menjual kopi, kita menjual banyak varian minuman, makanan, dan juga biji kopi. Awalnya kami founder langsung yang mengerjakan, yang menjadi barista di Pareo Coffee. Namun seiring waktu berkembangnya bisnis, kami mulai merekrut kru baru untuk bergabung di Pareo Coffee. Hingga saat ini kita sudah memiliki 3 orang dalam tim inti manajemen Pareo Coffee dan 21 orang tim operasional. Nah, kita melakukan rekrutmen melalui media sosial, kita sebar di media sosial, nanti kita panggil untuk interview gitu. Simple sih sebenarnya. Nah, ketika tim baru itu masuk, kita terima, itu yang pasti siapapun walaupun udah punya pengalaman atau belum, nanti bakal di training gitu. Kita tidak terlalu mementingkan untuk pengalaman kerja dia sebelumnya, tapi dalam dunia servis hal yang paling penting itu attitude. Banyak hal yang jadi pertimbangan dalam dunia servis. Jadi itu merupakan pertimbangan utama kami dalam merekrut anggota, dan nantinya kami pastinya bakal men-training sampai mereka bisa, tergantung di bidang mereka, ada barista, ada kitchen crew, ada waiter. Nah, untuk mengelola SDM yang menurut kami udah lumayan gede, itu butuh effort yang ekstra gitu. Yang penting kita memiliki job desk masing-masing, namun intinya itu bagaimana pengawasan dari pekerjaan mereka, dari job desk mereka, apakah berjalan atau tidak. Kadang buat dalam pekerjaan itu namanya bekerja itu ada pasang surut dari motivasi kerja. Nah, untuk memotivasi kerja, kami bikin budaya kerja yang santai tapi serius. Nah, mereka bisa bercanda ketika bekerja, namun yang penting kerjaan selesai gitu loh. Berbicara tentang strategi, kita selalu membuat produk yang disukai oleh customer kita. Karena untuk coffee shop itu kopi yang enak itu sesuatu yang wajib. Karena apalagi sampai sekarang saat ini banyak coffee shop yang memiliki produk yang biasa-biasa aja, bahkan cenderung tidak enak. Itu yang menjadi bumerang bagi mereka dan membuat mereka harus menyerah dalam industri ini. Dari awal kami selalu menjual produk yang kami rasa kami kuasai. Nah, di situ menjadi kekuatan kami akhirnya menyediakan produk yang benar-benar disukai. Namun dari perkembangannya di awal kami cukup baik melakukan strategi tersebut. Coffee shop kami rame, cuma di perkembangannya itu namanya usaha itu ada
naik turunnya. Namun itu menjadi pembelajaran bagi kami buat memperbaiki demi memperbaiki. Misalnya produk yang kami jual itu udah tidak diminati lagi, kami mengembangkan produk baru, mungkin itu dari segi makanan juga kami kembangkan. Nah, kami ingat di tahun 2018 itu menjadi titik balik. Kami mencoba mencari investor baru buat invasi, membuka outlet baru, cabang baru. Cuma karena satu dan lain hal akhirnya gagal dan baru terrealisasi di tahun 2020. Namun sebelum di awal 2020 itu pandemi itu masuk ke Indonesia, itu sangat mempengaruhi segala sektor dalam bidang ekonomi, termasuk di coffee shop. Nah, itu benar-benar berat. Tidak hanya kami yang merasakan, itu semua sektor ekonomi merasakan. Waktu itu kami waktu pandemi itu kami benar-benar efisiensi, bahkan saya sendiri langsung turun tangan. Kita menjual waktu itu waktu pandemi itu trennya kopi susu literan. Bahkan saya sendiri yang mengantar ke rumah-rumah buat kopi literan itu. Sampai akhirnya di bulan Agustus itu mulai new normal, mulai membaik. Nah, di situ mulai kami menjalankan rencana-rencana yang tertunda. Kami dapat investor, kami buka cabang baru di Taplau, dan kami juga buka di Padang Panjang. Melihat antusiasme pasar di Padang, ternyata di Padang masih cukup sangat menjanjikan. Akhirnya kami mencoba mencari sebuah inovasi. Itu kami mencari tempat yang benar-benar di tengah kota dan memiliki space yang lumayan gede, dan menggabungkan antara keinginan masyarakat untuk di musik. Sekarang buat event musik itu udah sangat terbatas karena pandemi. Nah, kami mencoba menggabungkan antara coffee shop dan musik gitu. Dan ternyata respon dari pasar itu sangat bagus. Nah, dan saat ini cita-cita kami untuk menjadi coffee shop top 3 coffee shop di Kota Padang, menurut kami sudah tercapai. Namun PR kami adalah mempertahankan, karena banyak coffee shop atau bisnis lain itu terlena menjadi market leader. Nah, itu yang akan kami coba untuk mempertahankan. Mungkin sedikit saran buat teman-teman yang pengen berwirausaha. Waktu dulu saya kuliah itu satu hal yang menjadi mental blocking bagi saya itu berwirausaha itu, menjadi pengusaha itu harus butuh modal. Ternyata modal utama itu bukan cuma uang. Karena yang saya rasakan dari awal, saya dan teman-teman saya mulai dari gerobakan dan kadang ngerasa nggak percaya sampai bisa di titik ini dengan modal yang sangat minim waktu itu. Jadi buat teman-teman yang pengen berwirausaha, mungkin saran dari saya, lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya tunggu kehadirannya di outlet kami di Perewa Coffee. Thank you.